Oke, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, pada materi ini kita akan membahas tentang bagaimana penyimpangan-penyimpangan dan penerapan Pancasila dari masa awal kemerdekaan sampai ke masa reformasi. Ya, kita lanjut ke kenapa tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa simak dulu video selanjutnya. Oke. Pada masa awal kemerdekaan. Nah, pada masa awal kemerdekaan ini banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila. Yaitu yang pertama, pemberontakan PKI. Nah, pemberontakan PKI ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 ya, di Madiun yang dipimpin oleh Musso. Tujuannya yaitu mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia yang disingkat DII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo tanggal 17 Agustus 1949 yang ditandai dengan pembentukan negara Islam Indonesia. Tujuannya yaitu mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS yang dipimpin oleh Syomokil. Tujuannya yaitu membentuk negara sendiri. Itu pada tanggal 25 April 1950. Yang keempat yaitu PRRI atau singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta, yang dipimpin oleh Syarifuddin dan Sumual di Sumatera dan Sulawesi pada tahun 1957 sampai 1958. Tujuannya yaitu mengkoreksi pemerintah pusat. Oke, yang terakhir Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang didirikan oleh Westerling tanggal 15 Januari 1949. Tujuannya yaitu mempertahankan negara federasi yang dibentuk oleh Belanda. Oke, selanjutnya pada masa Orde Lama. Nah, pada masa Orde Lama ini juga terdapat penyimpangan terhadap Pancasila, yaitu Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua, presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Yang ketiga, presiden membentuk MPRS. Dan yang terakhir, terjadinya pemberontakan G30S PKI yang dipimpin oleh Aidit tanggal 30 September 1965. Tujuannya yaitu menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Oke, yang selanjutnya pada masa Orde Baru. Berikut ini penyimpangannya ya. Yang pertama, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik. Yang kedua, lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara. Yang ketiga, kebebasan berpolitik, pers dan berpendapat dibatasi. Yang terakhir, munculnya pelanggaran HAM. Oke. Pada masa reformasi, yaitu pada masa ini kondisi kehidupan masyarakat sudah mulai bebas dalam berpendapat, bebas dalam berorganisasi, dan bebas dalam berekspresi. Oke, materi ini sekian dulu materi hari ini. Kita lanjut ke tugasnya ya. Tugasnya yaitu, menurut kalian apa dampak negatif dari kebebasan berpendapat atau berekspresi? Yang kedua, apa tantangan dalam penerapan Pancasila di era reformasi ini? Dan yang ketiga, tugas yang ketiga, apakah peristiwa yang melatar belakangi penetapan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila
Dan yang keempat, apakah persamaan dari pemberontakan oleh musuh dengan pemberontakan oleh Aidit? Dan yang kelima, apakah pada masa Orde Baru penerapan demokrasi Pancasila sudah secara murni dan konsekuen? Jelaskan. Oke. Tolong dibuat tugas ini di buku tulis ya, nanti kirim ke Google Classroom. Terima kasih.